Ku buat malu dan menyesal mantan suami dan istri barunya yang tak sengaja datang ke showroom mewahku. Dulu, aku adalah wanita biasa. Bahkan bisa dibilang jauh dari kata sempurna. Aku hanya seorang istri rumahan yang hidup dalam keterbatasan, tapi tetap mencoba setia dan sabar terhadap suamiku. Namanya Raka. Lelaki yang pernah aku cintai sepenuh jiwa. Awalnya, dia lelaki baik. Tapi waktu perlahan mengubah segalanya. Perhatian yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Senyuman yang dulu selalu menyapa setiap pagi mulai hilang entah kemana. Aku mencoba bertahan, berharap semuanya akan membaik. Tapi satu hari, aku menemukan bukti tak terbantahkan. Raka berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Seorang wanita muda, cantik, modis, dan sangat percaya diri bernama Amanda. Hatiku remuk. Dunia seakan runtuh. Tapi, tak ada air mata yang bisa menghentikan pengkhianatan. Dengan dingin, Raka menceraikanku. Katanya, dia sudah tak mencintaiku. Kamu terlalu biasa, ucapnya saat kami terakhir bicara. Kata-kata itu menusuk dalam. Tapi justru di titik terendah itulah, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan bahwa aku bukan wanita lemah seperti yang mereka pikirkan. Setelah perceraian, aku menata ulang hidupku. Aku menjual beberapa perhiasan peninggalan ibuku, membuka usaha kecil menjual tas dan aksesoris dari rumah. Aku belajar pemasaran digital, ikut pelatihan bisnis online, dan mengembangkan jaringan. Ternyata, ketika kau menjadikan luka sebagai bahan bakar semangat, hasilnya luar biasa. Dalam 2 tahun, bisnisku berkembang pesat. Aku punya tim, punya gudang, bahkan mulai ekspansi ke bisnis otomotif, sektor yang dulunya selalu didominasi oleh lelaki. Tahun ketiga, aku berhasil membuka showroom mobil mewah. Lokasinya strategis, di jantung kota. Interiornya glamor, pelayanan bintang 5. Aku menamai showroom itu Aisyah Auto Luxury, sesuai namaku sendiri. Disinilah takdir menulis naskah balas dendamku, tanpa aku harus menyusun skenario kejam. Takdir melakukannya sendiri. Hari itu cerah. Showroom sedang ramai karena ada event promo terbatas. Aku memakai setelan blazer merah marun dengan heels tinggi dan tas branded di tangan. Aura kepercayaan diri terpancar dari setiap langkahku. Aku sedang memantau presentasi mobil listrik keluaran terbaru saat seorang sales memberitahuku bahwa ada pasangan ingin melihat-lihat mobil sport seharga miliaran. Aku berjalan ke ruangan VIP. Begitu membuka pintu kaca otomatis, pandanganku langsung bersirobok dengan 2 sosok yang tak asing. Dunia seperti berhenti sejenak. Di sana berdiri Raka, mantan suamiku, bersama Amanda, istri barunya. Keduanya tampak terkejut, kaku, nyaris membeku. Wajah Raka pucat, dan Amanda jelas terlihat tak nyaman. Aku tersenyum tipis. Selamat datang di Aisyah Auto Luxury. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan nada profesional tapi tajam. Raka berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kakakmu pemilik showroom ini? Aku mengangguk anggun. Benar. Anda sedang mencari mobil untuk koleksi. Amanda berusaha tersenyum, walau wajahnya menegang. Iya, kami ingin lihat-lihat. Showroom ini luar biasa. Terima kasih, jawabku tenang. Kami hanya menyediakan mobil-mobil untuk kalangan premium. Aku mengajak mereka berkeliling. Sesekali kulihat Raka menatap ke sekeliling, mungkin tertegun melihat kemewahan tempat ini. Interior berkelas, aroma kopi mahal dari barista pribadi, pelayanan pramuniaga yang ramah. Semuanya membuat showroomku lebih mirip hotel bintang 5 daripada toko mobil. Sebenarnya, saya dulu berpikir kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku, kata Raka pelan saat kami berdiri di dekat mobil Ferrari merah menyala. Aku menatap matanya. Ternyata kamu salah besar. Justru tanpa kamu, aku bisa hidup jauh lebih baik. Amanda hanya diam. Matanya menyapu sekeliling ruangan, mungkin membandingkan kehidupannya kini dengan kehidupanku yang tak pernah dia sangka akan seperti ini. Saya kira kamu cuma ibu rumah tangga, gumam Amanda, separuh menyesal. Aku tersenyum simpul. Dulu iya. Tapi setiap wanita punya potensi luar biasa kalau dia mau bangkit. Apalagi setelah dikhianati. Beberapa tamu lain mulai memperhatikan kami, karena mereka mengenal siapa aku,
pengusaha wanita sukses yang sering diundang di berbagai acara bisnis dan talk show inspiratif. Mereka mulai mengambil foto, bahkan beberapa memanggil namaku. Raka tampak semakin kecil di mataku. Wajahnya memerah, entah karena malu atau karena menyesal. Mungkin keduanya. Sebelum mereka pergi, aku menyerahkan kartu nama padanya. Kalau ingin pesan mobil, hubungi asisten saya. Tapi pastikan keuangan Anda cukup stabil, karena harga di sini bukan untuk orang yang suka lari dari tanggung jawab. Raka menelan ludah. Amanda menatapku sejenak sebelum menarik tangan suaminya. Mereka meninggalkan showroom tanpa membeli apapun. Tapi aku tahu, mereka telah membawa oleh-oleh paling berharga hari itu, penyesalan. Setelah mereka pergi, aku duduk di ruang direksi, menatap langit dari jendela tinggi. Hatiku tenang. Aku tak membalas mereka dengan dendam, hanya dengan pencapaian. Karena balas dendam terbaik bukan kemarahan, tapi kesuksesan. Dan aku telah menang dengan elegan. Kubuat malu dan menyesal mantan suami dan istri barunya yang tak sengaja datang ke showroom mewahku. Dulu, aku adalah wanita biasa. Bahkan bisa dibilang jauh dari kata sempurna. Aku hanya seorang istri rumahan yang hidup dalam keterbatasan, tapi tetap mencoba setia dan sabar terhadap suamiku. Namanya Raka. Lelaki yang pernah aku cintai sepenuh jiwa. Awalnya, dia lelaki baik. Tapi waktu perlahan mengubah segalanya. Perhatian yang dulu hangat berubah menjadi dingin. Senyuman yang dulu selalu menyapa setiap pagi mulai hilang entah kemana. Aku mencoba bertahan, berharap semuanya akan membaik. Tapi satu hari, aku menemukan bukti tak terbantahkan. Raka berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Seorang wanita muda, cantik, modis, dan sangat percaya diri bernama Amanda. Hatiku remuk. Dunia seakan runtuh. Tapi, tak ada air mata yang bisa menghentikan pengkhianatan. Dengan dingin, Raka menceraikanku. Katanya, dia sudah tak mencintaiku. Kamu terlalu biasa, ucapnya saat kami terakhir bicara. Kata-kata itu menusuk dalam. Tapi justru di titik terendah itulah, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan bahwa aku bukan wanita lemah seperti yang mereka pikirkan. Setelah perceraian, aku menata ulang hidupku. Aku menjual beberapa perhiasan peninggalan ibuku, membuka usaha kecil menjual tas dan aksesoris dari rumah. Aku belajar pemasaran digital, ikut pelatihan bisnis online, dan mengembangkan jaringan. Ternyata, ketika kau menjadikan luka sebagai bahan bakar semangat, hasilnya luar biasa. Dalam 2 tahun, bisnisku berkembang pesat. Aku punya tim, punya gudang, bahkan mulai ekspansi ke bisnis otomotif, sektor yang dulunya selalu didominasi oleh lelaki. Tahun ketiga, aku berhasil membuka showroom mobil mewah. Lokasinya strategis, di jantung kota. Interiornya glamor, pelayanan bintang 5. Aku menamai showroom itu Aisyah Auto Luxury, sesuai namaku sendiri. Disinilah takdir menulis naskah balas dendamku, tanpa aku harus menyusun skenario kejam. Takdir melakukannya sendiri. Hari itu cerah. Showroom sedang ramai karena ada event promo terbatas. Aku memakai setelan blazer merah marun dengan heels tinggi dan tas branded di tangan. Aura kepercayaan diri terpancar dari setiap langkahku. Aku sedang memantau presentasi mobil listrik keluaran terbaru saat seorang sales memberitahuku bahwa ada pasangan ingin melihat-lihat mobil sport seharga miliaran. Aku berjalan ke ruangan VIP. Begitu membuka pintu kaca otomatis, pandanganku langsung bersirobok dengan 2 sosok yang tak asing. Dunia seperti berhenti sejenak. Di sana berdiri Raka, mantan suamiku, bersama Amanda, istri barunya. Keduanya tampak terkejut, kaku, nyaris membeku. Wajah Raka pucat, dan Amanda jelas terlihat tak nyaman. Aku tersenyum tipis. Selamat datang di Aisyah Auto Luxury. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan nada profesional tapi tajam. Raka berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kakakmu pemilik showroom ini? Aku mengangguk anggun. Benar. Anda sedang mencari mobil untuk koleksi. Amanda berusaha tersenyum, walau wajahnya menegang. Iya, kami ingin lihat-lihat. Showroom ini luar biasa. Terima kasih, jawabku tenang. Kami hanya menyediakan mobil-mobil untuk kalangan premium.
Aku mengajak mereka berkeliling. Sesekali kulihat Raka menatap ke sekeliling, mungkin tertegun melihat kemewahan tempat ini. Interior berkelas, aroma kopi mahal dari barista pribadi, pelayanan pramuniaga yang ramah. Semuanya membuat showroomku lebih mirip hotel bintang 5 daripada toko mobil. Sebenarnya, saya dulu berpikir kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku, kata Raka pelan saat kami berdiri di dekat mobil Ferrari merah menyala. Aku menatap matanya. Ternyata kamu salah besar. Justru tanpa kamu, aku bisa hidup jauh lebih baik. Amanda hanya diam. Matanya menyapu sekeliling ruangan, mungkin membandingkan kehidupannya kini dengan kehidupanku yang tak pernah dia sangka akan seperti ini. Saya kira kamu cuma ibu rumah tangga, gumam Amanda, separuh menyesal. Aku tersenyum simpul. Dulu iya. Tapi setiap wanita punya potensi luar biasa kalau dia mau bangkit. Apalagi setelah dihianati. Beberapa tamu lain mulai memperhatikan kami karena mereka mengenal siapa aku, pengusaha wanita sukses yang sering diundang di berbagai acara bisnis dan talk show inspiratif. Mereka mulai mengambil foto, bahkan beberapa memanggil namaku. Raka tampak semakin kecil di mataku. Wajahnya memerah, entah karena malu atau karena menyesal. Mungkin keduanya. Sebelum mereka pergi, aku menyerahkan kartu nama padanya. Kalau ingin pesan mobil, hubungi asisten saya. Tapi pastikan keuangan Anda cukup stabil, karena harga di sini bukan untuk orang yang suka lari dari tanggung jawab. Raka menelan ludah. Amanda menatapku sejenak sebelum menarik tangan suaminya. Mereka meninggalkan showroom tanpa membeli apapun. Tapi aku tahu, mereka telah membawa oleh-oleh paling berharga hari itu, penyesalan. Setelah mereka pergi, aku duduk di ruang direksi, menatap langit dari jendela tinggi. Hatiku tenang. Aku tak membalas mereka dengan dendam, hanya dengan pencapaian. Karena balas dendam terbaik bukan kemarahan, tapi kesuksesan. Dan aku telah menang dengan elegan.